Para pembelajar sekalian, mudah-mudahan tidak bosan bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas dua teknik terakhir pada komunikasi persuasif yang dapat digunakan untuk negosiasi. Teknik ini yang berikutnya kita namakan dengan teknik planting. Jadi apa yang dimaksud dengan planting? Maksud dari teknik ini adalah kita meminta seseorang untuk melakukan apa yang kita harapkan, tapi sebenarnya tidak harus dilakukan saat itu juga. Jadi ada jeda untuk dia bisa memenuhi apa yang kita inginkan tadi. Nah, sambil menunggu dia untuk melakukan apa yang kita harapkan atau memenuhi keinginan kita tadi, kita lakukan hal-hal yang membuat dia akan sangat sulit untuk menolak permintaan kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Kamu mau nggak nikah sama aku? Aku pikir-pikir dulu ya. Sayang, ini makan siang buat kamu. Yang, ini aku bawa oleh-oleh buat orang tua kamu. Itu pulang kerja aku jemput ya. By the way, gimana dengan pertanyaanku kemarin? Mungkin contoh yang sering kita saksikan di sinetron-sinetron atau drama-drama atau mungkin bahkan dialami dalam kehidupan keseharian. Kalau ada seorang pria ingin meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya, kadang kan wanita tidak langsung menjawab saat itu juga, ya dengan berbagai pertimbangan. Sambil menunggu sang wanita menjawab atau menentukan keputusannya, si pria atau lelaki tadi bisa melakukan berbagai hal-hal baik. Misalnya membelikan dia makan siang, mengirimkan bingkisan pada orang tua wanita tadi, atau menunjukkan perhatian-perhatian dan kebaikan-kebaikan hatinya yang lain yang ditunjukkan pada wanita tersebut. Sehingga ketika tiba waktunya wanita tersebut untuk memberikan jawaban, rasanya akan sangat sulit untuk menolak permintaan lelaki tadi. Nah, itu adalah contoh dari planting. Berikutnya adalah, ini teknik yang terakhir, getting an IOU, ya, atau membuat orang lain berhutang budi pada kita. Nah, memang sebenarnya orang akan sangat sulit untuk menolak apabila dia merasa berhutang budi pada seseorang. Itu makanya sebenarnya meskipun kita tidak menunjukkan perbuatan baik kita agar orang berhutang budi pada kita, tapi sebenarnya secara manusiawi kalau kita banyak melakukan kebaikan, orang juga akan bukan merasa berhutang budi ya sebenarnya, tapi akan berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan kita tadi. Jadi intinya sebenarnya adalah orang akan semakin mudah mempersuasi dan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu jika kita banyak melakukan perbuatan baik kepada orang tersebut. Jadi prinsipnya adalah tanamlah budi sebanyak-banyaknya karena orang tidak akan sanggup untuk menolak permintaan orang yang sudah baik hatinya dan berjasa dalam kehidupannya. Jadi intinya dan sebenarnya inti dari semua komunikasi persuasif sebenarnya ada pada diri seseorang. Ketika kita banyak melakukan kebaikan dan dilakukan secara tulus, sebenarnya ketika kita juga nanti membutuhkan bantuan orang lain, percayalah bahwa akan banyak orang yang bersedia untuk membantu kita. Baik para pembelajar sekalian, demikian adalah akhir dari seluruh rangkaian kuliah online kita yang judulnya adalah komunikasi persuasif dalam negosiasi. Mudah-mudahan dengan mengikuti perkuliahan ini kita bisa memahami bagaimana komunikasi persuasif dibutuhkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita tidak bisa lepas dari komunikasi persuasif. Dan mudah-mudahan teknik-teknik yang diajarkan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa diikuti semua materi perkuliahan dari awal hingga akhir dan jangan lupa juga diikuti semua tes yang ada pada setiap pekan dan tentu saja ujian akhirnya juga harus Anda ikuti supaya hasil pembelajarannya dapat maksimal dan Anda semua bisa mengukur sejauh mana pencapaian kita pada perkuliahan komunikasi persuasif dalam negosiasi ini.
Akhir kata, kami tim dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dan semoga kita dapat terus menjadi pembelajar yang sejati. Salam komunikasi.